Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang sudah dicintai, mari kita lanjutkan pembelajaran Sirah Nabawiyah. Yang sebelumnya kita telah membahas masa jahiliyah dan masa sebelum kenabian. Maka pembahasan kali ini adalah masa kenabian. Anak-anakku sekalian, Muhammad bin Abdullah yang berada di tengah-tengah masyarakat Quraisy jahiliyah sudah benar-benar bosan dengan pemandangan sekitarnya dan muak dengan kesesatan yang melanda masyarakatnya. Maka beliau dikaruniai Allah SWT rasa senang untuk menyendiri. Ia keluar dari Mekah dan mencari tempat yang sunyi dan sepi. Beliau berjalan melewati jalan setapak yang terjal. Setiap batu dan pohon yang beliau lewati selalu mengucapkan salam kesejahteraan bagimu, wahai utusan Allah. Ketika beliau menoleh, beliau hanya menyerupai batu-batu dan pohon-pohon. Ketika genap berusia 40 tahun, maka tibalah masa kenabian, di mana isyarat pertama akan kenabiannya. Beliau senantiasa bermimpi dan dalam setiap mimpinya beliau senantiasa melihat cahaya pagi. Ini berarti bahwa fajar kebenaran akan terbit. Muhammad bin Abdullah senantiasa menyendiri dan menyepi di Gua Hira. Ia menetap di dalamnya selama beberapa malam dengan membawa perbekalan secukupnya. Disitulah beliau berdoa dan beribadah menurut tata cara ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-41 dari kelahirannya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi, beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang ditandai dengan turunnya wahyu. Anakku sekalian, ketika Muhammad bin Abdullah berada di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril dan berkata, "Iqra, bacalah." Lalu Muhammad bin Abdullah menjawab, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekati dan mendekap Muhammad SAW hingga sulit bernapas, lalu dilepaskannya. Kemudian malaikat Jibril berkata kembali, "Iqra, bacalah." Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril pun mendekati dan mendekap Muhammad SAW hingga sulit bernapas, lalu dilepaskannya. Kemudian diulangi kembali, malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad SAW menjawab, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian malaikat Jibril mendekati dan mendekap Muhammad SAW hingga sulit bernapas, lalu dilepaskannya. Selanjutnya, malaikat Jibril membaca wahyu yang pertama itu secara keseluruhan. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka dengan turunnya wahyu itu merupakan hari pertama kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dengan peristiwa itu, Rasulullah Muhammad SAW merasa sangat takut. Lalu beliau pulang dengan badan gemetar. Nabi SAW berkata kepada Khadijah, selimutilah aku sangat takut. Lalu Khadijah bertanya kepada Rasulullah SAW akan sebabnya. Maka Rasulullah pun menceritakan peristiwa tersebut, apa yang telah terjadi. Anakku sekalian, Khadijah itu adalah wanita yang cerdas dan berpengetahuan.
Dia memiliki pengetahuan tentang kenabian dan para malaikat. Ia sering berkunjung ke rumah saudara sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah sepupu Khadijah yang telah masuk agama Nasrani dan banyak membaca kitab-kitab lama.